Ya, kembali lagi bersama narasumber kita, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih, dengan membahas topik awas penularan COVID super cepat. Nah, Dokter Daeng, kita mendengar kabar juga bahwa IDI ini meminta cuti bersama, kalau bisa ditiadakan untuk Desember ini nanti. Ini pertimbangan yang sudah paling tepat, mengingat kemarin juga long weekend pasti ada pertambahan kasus. Apalagi pertimbangannya sebenarnya untuk meminta cuti bersama ditiadakan, Dok? Ya, memang yang pertama kita kan harus belajar dari pengalaman ya, karena pengalaman itu guru terbaik ya. Iya. Semua orang mengatakan begitu. Jadi kita pengalaman di bulan Agustus waktu cuti bersama itu kemudian memicu Lonjakan. lonjakan kasus. Sama dengan cuti bersama yang diadakan kemarin itu juga memicu lonjakan kasus sampai sekarang di angka tembus 5.800. 4.000 bahkan tembus 5.000 Iya. bahkan tanggal 29 kemarin tembus angka 6.000. Mhm. Sehingga dengan lonjakan kasus itu akan menambah beban berat bagi rumah sakit. Ya, kapasitas rumah sakit itu akan kewalahan lagi. Sampai kapan kita kemudian pelayanan itu kuat menahan lonjakan kasus itu yang sampai mencapai 6.000 ini. Dan alasan kedua, tiap ada lonjakan kasus di musim libur bersama, itu penularan ke petugas kesehatan itu Juga sangat tinggi, dan angka gugurnya petugas kesehatan juga ikut Naik. tinggi. Baik. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, libur bersama atau cuti bersama itu adalah banyak memicu aktivitas berkerumun bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi karena aktivitas berkerumun itulah yang menjadi biang kerok lonjakan kasus penularan COVID. Ditambah mutasi virus yang semakin cepat juga seperti sekarang ini ya, Dok. Tapi, Dok, kalau kita berpikir cuti bersama ini ditiadakan, artinya bukankah kemungkinan masyarakat juga mungkin tetap beraktivitas ke kantor atau mungkin mereka juga stay at home? Ini perlu diantisipasi tidak, Dok, untuk munculnya lagi klaster kantor yang lebih besar dan juga klaster keluarga? Apa yang harus diantisipasi dari sekarang? Ya, jadi kembali lagi yang seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa begini, bahwa kalau kita lihat persoalan COVID-19 ini, ya, itu bukan persoalan besarnya angka kematian, karena memang angka kematian itu dibandingkan kejadian wabah yang lain, COVID ini masih angkanya relatif kecil. Buktinya angka dunia 2,3%, angka di Indonesia 3,1%. Tapi kita paling tinggi untuk ASEAN, Dok, saat ini. Ya, maksudnya kita bandingkan dengan wabah yang lain seperti flu burung, ya, yang tinggi sekali itu sampai berapa persen angka kematiannya. MERS sampai 30%, SARS sampai hampir 20%, ya. COVID ini termasuk kecil angka kematian. Tetapi yang masalah COVID ini yang paling masalah justru di angka kecepatan penularan. Nah, ini yang harus ditangani, kecepatan penularannya harus ditangani. Kecepatan penularan ini apa yang memicu, ya kan? Ini yang harus kita tangani. Dengan 3M sebenarnya secara sederhana, angka penularan itu bisa kita putus rantai penularan. Nah, sekarang mestinya seluruh kita ini, ya, masyarakat kita, baik di kantor, di rumah, ya, terutama di ruangan-ruangan, ya, itu protokol kesehatan harus tertib, harus komitmen dan disiplin dilakukan. Kalau saya mengatakan selain perilaku 3M, selain perilaku 3M yang harus kita disiplin, itu kita harus berani juga semua lingkungan tempat aktivitas kita, apakah aktivitas di rumah, di kantor, ya, di tempat ibadah dan lain-lain, itu harus melakukan sanitasi lingkungan atau disinfeksi lingkungannya secara baik. Ini mungkin yang agak terlepas. Dulu ada isu, ya, disinfeksi disemprot, tapi kemudian diisukan itu tidak baik untuk kesehatan.
Sebenarnya bukan metodenya yang tidak baik, tapi mungkin bahan yang dipakai itu tidak aman. Baik, bahannya yang sehingga tidak kalau aman bagi misalnya kulit kali ya. metode untuk membersihkan lingkungan itu tetap harus dikerjakan, tetapi mencari bahan yang aman bagi tubuh kita. Oke, artinya ini disarankan untuk mungkin perkantoran, pusat perbelanjaan, nanti sekolah yang kita tidak tahu jadi atau tidak begitu ya, kembali dibuka di Januari, ini seharusnya menyediakan bilik untuk disinfektan tapi dengan bahan yang memang aman untuk kulit. Itu harus kembali dilakukan begitu, dokter? Ya, sebaiknya karena begini, karena di ruangan-ruangan tertutup tanpa udara yang mengalir dengan baik, pergantiannya itu cenderung kemudian terjadi istilahnya aerosol ya. Kalau airborne itu tidak dipakai ya, kalau airborne itu tidak pasti sebagai media penularan, tapi aerosol, timbulnya aerosol dari kita bicara, dari kita batuk, dari kita tertawa, ya, dari kita melakukan kegiatan dengan verbal ya. Di udara ya. Ya itu akan berpotensi apalagi pada ruangan-ruangan tertutup seperti ruang kerja, ya, ruang ibadah, rumah kita, kemudian transportasi. Nah, sebaiknya itu harus ada udara itu dibersihkan secara rutin. Apakah di ruangan-ruangan itu dipakai seperti air purifier misalnya ya, atau mungkin ada alat semprot ke udara secara periodik ya, yang alat semprot itu mengandung disinfektan untuk membersihkan ruangan itu secara otomatis, secara periodik. Baik, itu yang dibutuhkan lagi sekarang. Bahannya harus dicari bahan yang tidak berbahaya bagi tubuh kita, sehingga bisa mampu mematikan virus dan mikroorganisme, tapi bagi manusia tidak membahayakan. Oke, baik. Itu yang perlu dilakukan saat ini. Kalau kita berbicara soal vaksin, seberapa besar nanti dengan adanya vaksin, dengan kondisi virus yang mungkin terus akan bermutasi seperti itu, Dok? Kita sambil menunggu vaksin, nanti akan seperti apa efektivitasnya untuk ini? Ya, jadi vaksin ini kan dari penelitian ya yang sudah dilaporkan, misalnya Pfizer, kemudian misalnya juga Moderna itu menyatakan 95 dan 94%. Saya kira ini harapan besar ya, karena kemungkinan besar Sinovac yang kerjasama antara Cina dan Bio Farma ya, yang lagi diteliti oleh kawan-kawan kita di Bandung, itu efektivitasnya juga relatif akan sama dengan yang dihasilkan oleh Moderna dan Pfizer. Tingkat keamanannya cukup bagus ya, karena sampai sekarang laporannya masih belum ada efek samping yang berat ya dan membahayakan. Tidak ada efek sampingnya ringan. Artinya ini harapan besar ya, karena memang secara spesifik proteksi kita terhadap infeksi itu di ilmu kedokteran ya atau pelayanan kesehatan itu memang pakai vaksin, dan selama ini vaksin adalah kegiatan rutin yang diberikan kepada anak-anak kita ya, usia 1 sampai 2 tahun atau sampai usia sekolah itu, untuk melindungi anak kita supaya tidak terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang mematikan atau yang membuat cacat. Jadi memang vaksin itu sebuah metode yang perlu dilakukan dan harapan besar supaya kita tercegah dari terinfeksi virus. Dan ingat, sekali lagi ingat, dalam sejarah kita hidup ini ya, mungkin generasi yang hidup sekarang ini adalah generasi yang hampir semuanya diselamatkan oleh vaksin. Karena kita dari kecil sudah diberikan vaksin. Jadi vaksin ini adalah harapan besar bagi kita. Kita doakan nanti di bulan Januari awal hasil laporannya keluar dan efektivitasnya bagus dan tanpa efek samping yang kita harapkan ya, Dr. Fakih, yang pasti ya, agar masyarakat juga akhirnya percaya dan kita bisa cepat begitu untuk mendapatkan vaksin atau menerima vaksin begitu. Terakhir mungkin Dr. Fakih bisa singkat, ini tanggal 9 Desember kita akan menghelat pilkada serentak juga untuk daerah. Kita tidak hanya fokus ke Jakarta tapi seluruh daerah, karena tidak hanya Jakarta juga, Jawa Tengah saat ini juga menjadi daerah prioritas juga untuk penanganan. Karena virus yang semakin cepat bermutasi, apa yang harus dilakukan
secara tepat oleh daerah-daerah untuk mengantisipasi penyebaran ini, khususnya untuk pilkada nanti? Ya, pilkada ini kan tidak perlu didiskusikan lagi ya, karena sudah menjadi ketetapan ya, dan sepertinya sudah tidak bisa dirubah karena persiapannya sudah jauh sekali. Sehingga kalau menurut saya KPU sebagai panitia penyelenggara yang bertanggung jawab ya, itu bergandeng tangan dengan aparat untuk betul-betul betul-betul strict, betul-betul tegas ya. Kalau aktivitas pilkada yang berkerumun seperti kampanye massal itu memang dilarang, harus tegas melarang itu. Kemudian arak-arakan untuk mengantar para calon itu tidak dibolehkan secara massal, itu harus tegas dilakukan. Kalau ini tidak tegas dilakukan oleh KPU sebagai penanggung jawab pelaksanaan pilkada dan tidak tegas mengikut sertakan penegak hukum, kepolisian atau TNI ya dalam mengawasi dan monitoring aturan-aturan yang sudah ada, saya khawatir sekali kalau itu akan juga memicu penularan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Ke TPS itu mungkin yang paling lebih menjadi concern kita nanti ya di hari H nanti. Apakah mungkin bisa disarankan, mungkin masyarakat yang ingin melakukan rapid test mandiri atau seperti apa? Mungkin ada tidak antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika memang mereka tetap akan datang ke TPS untuk memberikan suara nanti, khususnya yang di daerah? Kalau masyarakat sebaiknya masyarakat harus tetap menjaga 3M ya. Iya, pasti. Yang penting menjaga 3M. Waktu di TPS misalnya, aturlah jarak. Karena TPS itu setahu saya ya, pengalaman dari pemilu ke pemilu itu antara 200 sampai 300 orang sebenarnya. Dalam satu... Nah, itu harus di-manage dengan baik, tempat tunggunya harus di-manage dengan baik supaya berjauhan. Kemudian giliran masuknya juga dijaga dengan baik. Nah, ini kalau tidak melibatkan peran serta seluruhnya ya, termasuk aparat, kita khawatir memang di TPS itu kemudian bergerombol, terutama waktu penghitungan suara. Nah, itu harus betul-betul dijaga supaya masyarakat yang memperhatikan hitungan suara itu tidak bergerombol dan tidak berkerumun. Yang terakhir, nanti kalau sudah ada pengumuman tentang kemenangan dan kekalahan, nah KPU dan aparat harus antisipasi euforia kemenangan. Jangan sampai euforia kemenangan itu akan menimbulkan massa berkerumun karena merasa bersyukur menang, kemudian semua pendukungnya berkumpul. Ya, itu harus diantisipasi, termasuk juga kekecewaan yang kalah itu bisa memicu kerumunan orang karena istilahnya mau demo unjuk rasa tentang kekecewaannya. Itu perlu diantisipasi supaya tidak terjadi penularan. Baik, jadi kita menjelang di TPS dan juga nanti saat pengumuman pemenang begitu itu harus menjadi concern tersendiri untuk melihat seperti apa 3M dan juga mungkin ada proses rapid dan swab yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Daeng M. Fakih telah bergabung bersama kami di dialog kita pagi ini. Selamat bertugas kembali, Dok. Sehat selalu. Pemirsa, kita akan melanjutkan Good Morning Jakarta usai jeda. Tetaplah bersama kami.